Jadi untuk komunitas yang ada di jurusan pendidikan matematika itu ada dua. Yang pertama itu ada Dongkrak Seni, kemudian ada Bisnis Club. Sedangkan yang satu lagi itu ada BSO atau Badan Semi Otonom yang bernama TUA atau Tim Unit Akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi nih di acara yang luar biasa ini, yaitu EduVotes. Nah, acara yang luar biasa sekali, yang banyak banget manfaatnya. Salah satunya memberikan banyak inspirasi untuk kita semuanya. Nah, pada kali ini kita berkenalan terlebih dahulu nih. Ada saya Gini Putriani sebagai host pada episode kali ini, dan saya Desi Landari juga sebagai host pada sore hari ini. Langsung saja nih Teh Gini, pada sore hari ini kita itu akan ditemani dengan salah satu komunitas yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Teh Gini. Iya. Komunitas kita ini akan ditemani dengan komunitas apa sih Teh Gini? Komunitas yang ada di jurusan Pendidikan Matematika. Oke, luar biasa. Cantik-cantik ya kayaknya ini nih narasumbernya. Boleh langsung aja. Pada sore hari ini kita akan ditemani oleh Kak Fitri, Kak Alpi, dan juga Kak Elda. Langsung saja kepada Kak Fitri, Kak Alpi, dan juga Kak Elda, dipersilakan masuk. Silakan. Selamat sore, gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin nggak lama ya, langsung aja kali ya di karena kita semakin penasaran nih setelah datangnya mereka gitu ya. Boleh silakan langsung saja. Nah, untuk Kak Alfi, kemudian Kak Elda, dan juga Kak Fitri, apa aja sih komunitas yang ada di jurusan pendidikan matematika ini? Jadi untuk komunitas yang ada di jurusan pendidikan matematika itu ada dua. Yang pertama itu ada Dongkrak Seni, kemudian ada Bisnis Club. Sedangkan yang satu lagi itu ada BSO atau Badan Semi Otonom yang bernama TUA atau Tim Unit Akademik. Oke, luar biasa. Jadi komunitasnya itu ada dua, yaitu Bisnis Club dan juga Dongkrak Seni. Kemudian yang satu lagi ada BSO-nya nih. Boleh diceritakan ke teman-teman apa sih BSO, kemudian juga apa sih Dongkrak Seni dan juga Bisnis Club itu sendiri? Jadi untuk BSO sendiri atau Badan Semi Otonom yang bernama TUA atau Tim Unit Akademik itu merupakan badan semi otonom yang berada di bawah naungan Divisi Penalaran dan Intelektual. Oke. Mungkin ini pastinya ada penanggung jawabnya dari masing-masingnya ya. Boleh di apa itu gitu sebelum kita masuk ke sejarah mungkin ya. Dari dasarnya dulu mungkin dari penanggung jawabnya masing-masing. Silahkan. Oke, yang pertama saya Alpi Maulida, menanggung jawabi dari Bisnis Club, dan itu tuh suatu bagian dari program kerja divisi entrepreneur. Nah, itu tuh sebuah wadah untuk mewadahi mahasiswa pendidikan matematika yang masih aktif, yang mempunyai minat dan bakat dalam berbisnis Teh. Jadi di dalamnya itu ada sharing time, terus ada kegiatan-kegiatan yang berbau bisnis seperti itu Teh. Seperti itu. Tadi udah ada TUA atau BSO, kemudian juga ada Bisnis Club, satu lagi tadi ada Dongkrak Seni ya. Nah, bisa dijelaskan oleh Teh Elda, Dongkrak Seni itu apa sih Teh ke teman-teman? Mungkin untuk Dongkrak Seni sendiri tuh ya Teh, itu tuh adalah program kerja dari salah satu divisi minat dan bakat, yang dimana divisi minat dan bakat ini menaungi gitu minat dan bakat siswa di non akademik. Salah satunya yaitu ada Dongkrak Seni, yang dimana Dongkrak Seni ini menampung mahasiswa pendidikan matematika di bidang seni musik, seni tari, seni vokal, dan teater juga, seperti itu mungkin Teh. Oke. Mungkin itu tadi penjelasan awal gitu ya dari komunitas dan BSO gitu. Mungkin udah diketahui bahwa Teh Fitri sebagai penanggung jawab dari BSO TUA ya, dan Teh Elda sebagai Dongkrak Seni dari Dongkrak Seni, dan Teh Alpi sebagai dari Bisnis Club gitu ya. Nah, mungkin tadi udah di awal-awal mungkin pengen tahu nih apa sih sejarah dari komunitas dan BSO. Boleh dijelaskan oleh masing-masing penanggung jawabnya.
Jadi untuk yang pertama itu BSO ya, mengenai tim unit akademik. Jadi sejarahnya itu mungkin kenapa sih dibentuk tim unit akademik. Jadi awalnya itu dosen matematika. Yang pertama pencetusnya itu ada Pak Eko, kemudian ada Pak Dedi Muhtadi dan sama Pak Redi. Nah itu tuh awalnya merasa kayak resah gitu terhadap mahasiswa yang diskusinya itu apa ya, kayak misalnya budaya diskusinya itu menurun seperti itu. Jadi terciptalah tim unit akademik. Luar biasa ya. Untuk tim unit akademik itu menampung diskusi mahasiswa gitu ya. Nah, itu berarti suatu wadah untuk mahasiswa berdiskusi mengenai bidang akademik gitu ya. Iya, luar biasa ya. Dilanjut mungkin, silahkan. Oke. Mungkin dari Dongkrak Seni itu sudah ada ya Teh semenjak tahun 2014 seperti itu, yang dimana itu tuh dari mahasiswa pendidikan matematika itu ada gitu yang menggeluti dari bidang seni seperti itu. Jadi dari divisi minat dan bakat ya kita menyediakan tempat nih untuk si mahasiswa pendidikan matematika itu gabung dalam satu komunitas yang dimana di dalamnya itu ada seni musik, seni tari, teater seperti itu. Mungkin Teh dari sejarahnya Mantap. Silahkan dari BC. Kalau untuk bisnis klub sendiri baru ada 1 tahun Teh, jadi baru ada pertama itu tahun 2020 kemarin gitu. Jadi di Himaptika periode kemarin. Untuk sejarahnya mungkin tidak banyak, hanya untuk dibuat gitu untuk menampung mahasiswa-mahasiswi pendidikan matematika yang mempunyai bisnis dan berminat untuk mengembangkannya Teh. Oh gitu, luar biasa sekali ya. Untuk di bisnis klub sendiri Teh selain menampung mahasiswa yang berbisnis, nah itu apa saja sih Teh kegiatannya gitu? Di bisnis club sendiri ada 2 kegiatan Teh. Yang pertama itu ada sharing time. Jadi kita melalui WhatsApp group atau Zoom meeting. Jadi kesannya itu seperti sharing-sharing pada umumnya, namun mengenai bisnisnya, tidak keluar dari bisnis gitu. Kalau untuk bisnis kelas itu seperti pelatihan Teh. Jadi misalkan pelatihan membuat video promosi seperti itu Teh. Oke. Lengkap sekali ya Teh di jurusan pendidikan matematika ini. Ada bisnisnya, kemudian juga ada non-akademiknya, minat bakat, kemudian juga menciptakan ruang diskusi mahasiswa bidang akademik. Nah, bagaimana sih peran teteh-teteh gitu, cara merangkul mahasiswa pendidikan matematika untuk ikut bergabung dalam komunitas dan juga BSO yang ada di pendidikan matematika? Berkontribusi ya lebih pentingnya. Jadi untuk yang pertama itu tim unit akademik. Nah, cara merangkul kita agar mahasiswa pendidikan matematika itu dapat atau kayak punya rasa penasaran terhadap tim unit akademik gitu. Yang pertama mungkin saat baru masuk ke Universitas Siliwangi, khususnya di jurusan pendidikan matematika, kami itu menjelaskan terlebih dahulu mengenai tim unit akademik itu apa seperti itu. Kemudian banyak promosi ibaratnya seperti itu khususnya ke mahasiswa baru seperti itu. Seperti itu, luar biasa. Lalu dilanjut dari Dongkrak Seni. Mungkin dari Dongkrak Seni kita merangkulnya itu dengan cara kita memberikan beberapa peluang nih kepada mahasiswa pendidikan matematika gitu, kayak beberapa acara yang memang membutuhkan seni dalam perannya gitu. Jadi kita merangkulnya juga gitu dan menyediakan peluangnya. Kalau misalkan untuk merangkul dalam sistem apa sih ngajaknya gitu, itu kita hanya bisa sekarang lagi seperti ini, jadi kita hanya bisa merangkul itu dengan via online gitu, seperti itu, mengajak-ngajak seperti itu. Iya, luar biasa. Dilanjut. Mungkin tidak jauh berbeda ya Teh, kalau masa pandemi seperti ini pasti mengajaknya itu tidak jauh dari online gitu, dari WhatsApp atau dari Instagram gitu. Jadi ya paling di grup gitu, di saling berkomunikasi gitu supaya lebih interaktif aja. Meskipun pembelajaran secara daring, kemudian juga komunikasi secara daring gitu ya, untuk merangkul mahasiswa mengikuti BSO dan juga minat bakat yang ada di jurusan pendidikan matematika ini, dilaksanakannya juga komunikasinya secara daring gitu ya. Daring dan tetap ada gitu ya rasa
kalian dengan mahasiswa atau dengan warga gitu ya, rangkulannya tuh tetap ada gitu. Komunikasinya tetap berjalan gitu tetap ya. berjalan gitu. Oke, mungkin masih perihal ini gitu ya. Berapa sih gitu jumlah anggota dari komunitas bisnis klub, dari Dongkrak Seni dan BSO TUA berapa? Lalu untuk masuk ke komunitas dan BSO itu apakah ada seleksi atau memang langsung aja gitu masuk gitu? Boleh dijelaskan dari BC dulu ah. Kalau di bisnis klub sendiri itu ada oprek, jadi kita mengadakan open recruitment di awal periode gitu. Jadi yang ikut oprek itu udah otomatis masuk grup lalu menjadi anggota dari bisnis klub sendiri gitu. Begitu. Udah. Untuk anggotanya ada berapa tadi? Untuk anggotanya sekarang yang terdaftar itu ada 36 orang. Banyak ya, lumayan luar biasa. Bisa satu kelas gitu. Iya, 36 orang. iya luar biasa. Itu dari berbagai angkatan atau bagaimana? Ya teh dari mahasiswa pendidikan matematika yang aktif. Jadi ada 2016, 2018, 2019. 2020 juga ya. Ya. Oke, dari Dongkrak Seni? Dari Dongkrak Seni tidak beda jauh ya sama BC gitu. Jadi kita melakukan dulu open recruitment yang dimana untuk satu periode ke depan, lalu kita membuat grup, kita masukkan ke WhatsApp grup dan tidak ada seleksi dulu ya teh. Jadi setiap kali yang udah daftar itu udah termasuk itu ke dalam anggota Dongkrak Seni gitu. Untuk jumlah dari anggota yang sekarang itu kurang lebih ada 34 orang. Ya lumayan juga banyak ya. Jadi memang tidak ada seleksi untuk komunitas ya, karena mungkin memang menampung gitu ya, mewadahi minat bakat dan jiwa bisnis dari mahasiswa pendidikan matematika gitu ya. Nah, ini untuk yang satu ini nih bagaimana? Jadi kalau untuk tim unit academics itu sendiri mungkin kurang lebih kayak pendaftaran di Hima ya pada umumnya gitu. Jadi kita membuka pendaftaran, kemudian ada tahapan-tahapan kayak screening, kemudian nanti ada dicek kayak peer teaching dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak tahapannya. Kenapa di TUA atau BSO ini ada tahapannya, karena kan sebagai tenaga pendidik gitu ya, jadi harus selektif gitu ya, berbeda dengan komunitas yang mewadahi minat dan bakatnya mahasiswa gitu ya. Iya, jadi emang harus yang terpilih gitu ya untuk TUA sendiri gitu, tidak sembarangan gitu ya. Baru ya, biasa. lanjut ya teh. Nah, apa saja sih atau siapa aja sih yang berhak mengikuti komunitas dan juga TUA atau BSO ini gitu? Bolehkah mahasiswa dari jurusan pendidikan lain atau misalnya dari fakultas lain atau hanya jurusan pendidikan matematika saja? Dari siapa dulu? Terserah. Dari tengah dulu deh. Ya. Untuk saat ini sih teh emang Dongkrak Seni itu khusus untuk mahasiswa pendidikan matematika gitu. Jadi untuk menampungi mahasiswa pendidikan matematika saja seperti itu. Khusus berarti ya teh. Betul. Kalau dari bisnis club? Untuk bisnis klub sama teh, jadi tidak berbeda dari Dongkrak Seni. Jadi yang bisa masuk itu hanya mahasiswa pendidikan matematika yang masih aktif. Kalau untuk tim unit akademik sendiri itu yang bisa mendaftar itu dari mahasiswa pendidikan matematika itu sendiri sama. Jadi mungkin sistemnya kayak di Hima seperti itu. Iya. Berarti untuk komunitas dan juga BSO atau TUA ini khusus untuk jurusan pendidikan matematika gitu. Iya. Nah, untuk komunitas dan BSO yang ada di pendidikan matematika ini, apakah pernah berkolaborasi dengan komunitas lain atau memang belum gitu? Boleh dijelaskan dari siapa dulu gitu? Dari siapa dulu? Untuk bisnis klub sampai saat ini belum melakukan kolaborasi apa-apa ya teh dengan pihak luar gitu. Masih jadi untuk materi sharing time seperti itu juga masih dari mahasiswa pendidikan matematika. Tapi ada juga dari mahasiswa lain di luar pendidikan matematika, cuma masih di Unsil gitu. Jadi masih
Unsil. Ya masih sekitaran Masih sekitar Unsil Unsil. ya. Ya, jadi untuk BC sendiri tidak ada kolaborasi, akan tetapi mungkin untuk dari sharingnya sendiri ada pemateri dari luar, ya, maksudnya sekitaran Unsil gitu ya. Tuh, oke, dari TUA dulu, bagaimana? Apakah ada kolaborasi gitu dengan komunitas Kalau lain? dari TUA itu sendiri belum ya. Jadi karena memang TUA itu sendiri kan diperuntukkan untuk mahasiswa pendidikan matematika, mulai dari membantu di pendidikan matematikanya gitu. Jadi belum ada kolaborasi. Oh, oke. Nah, sekarang yang terakhir untuk Dongkrak Seni bagaimana? Ya, Teh, sejauh ini Dongkrak Seni itu udah kolaborasi dengan HMJ Diksat Rasia dan EDSA gitu di acara live konser kemarin gitu. Seperti itu. Biasa. Berarti sudah melakukan kolaborasi dengan jurusan lain gitu ya, Iya, Teh. Nah, untuk Dongkrak Seni, kemudian juga Bisnis Club dan juga BSO atau TUA ini, nah kapan sih jadwal latihannya gitu untuk Bisnis Club dan juga Dongkrak Seni? Nah, untuk TUA atau BSO ini kapan sih jadwal pembimbingannya dilaksanakan atau berlangsung gitu, Teh? Iya. Boleh dari tengah dulu. Boleh. Jadi untuk Dongkrak Seni itu jadwal latihannya tuh ketika ada kegiatan yang mengharuskan Dongkrak Seni tampil gitu. Kalau misalkan Dongkrak Seni tampil, nah pada hari udah ditentuin gitu, baru kita melaksanakan latihan seperti iya. itu. Oke. Dilanjut Dari BC. Kalau untuk bisnis club sendiri itu ada kegiatannya ada 2. Yang pertama ada sharing time, waktunya 1 bulan 2 kali. Yang kedua ada bisnis kelas, waktunya itu 1 bulan 1 kali, tapi tidak setiap bulan gitu Teh. Jadi kalau misalkan bulan sekarang sharing time 2 kali, bulan besok bisnis kelas 1 kali, begitu seterusnya Teh. Jadi tiap bulan hanya ada 1 kegiatan. Oh iya. Jadi untuk BC sendiri tidak ada latihan, Teh. Jadi hanya pelaksanaan gitu, sama seperti TUA mungkin ya. Iya. Boleh dijelaskan? pembimbingan gitu ya, Teh? Iya, Apa pembimbingan. enggak? Jadi untuk di tim unit akademik itu sebenarnya ada banyak program kerja. Mungkin sedikit ya untuk pelaksanaannya, mungkin ada UK. Jadi UK itu ketika ada mulai dari ada maba sampai angkatan atas gitu. Jadi UK ini itu dilaksanakan ketika mahasiswa pendidikan matematika itu akan melaksanakan PLP gitu. Jadi harus lulus UK-nya terlebih dahulu. Kemudian ada bimbingan juga. Jadi ada bimbingan BOMA. Nah, untuk bimbingan BOMA ini itu lebih ke mahasiswa baru. Jadi ketika sudah ada mahasiswa baru nanti akan dilaksanakan bimbingan BOMA gitu. Luar biasa. Nah, boleh diceritakan nih ke teman-teman FKIP apa sih UK, kemudian apa sih BOMA gitu, karena di jurusan-jurusan lain mungkin nggak ada UK misalnya, nggak ada betul. BOMA gitu. Nah, Iya. apa sih UK dan BOMA itu sendiri gitu, Teh? Oh ya, jadi untuk UK sendiri itu mungkin seperti apa ya, kayak tes pada umumnya gitu. Jadi di dalamnya kalau misalnya untuk periode sebelumnya itu di tim unit akademik sebenarnya tidak melaksanakan UK karena satu dan lain hal, mungkin karena adanya COVID gitu. Nah, jadi tertunda gitu. Tapi untuk periode sekarang mungkin insya Allah akan dilaksanakan UK itu sendiri. Karena memang angkatan 18 ya mungkin ada banyak yang belum lulus UK. Jadi kami itu karena UK itu syarat PLP gitu, jadi mungkin mau tidak mau ya insya Allah akan dilaksanakan UK gitu, agar angkatan 18-nya bisa melaksanakan PLP gitu. Kalau untuk bimbingan BOMA sendiri, kenapa sih harus ada bimbingan BOMA? Nah, mungkin karena yang pertama yang masuk ke pendidikan matematika itu tidak hanya mahasiswa yang lulusan SMA gitu, SMA, tetapi juga ada yang SMK. Nah, di sana itu kan cara belajar matematikanya itu berbeda ya, materinya juga berbeda. Nah, jadi kami tim unit akademik juga membantu mereka yang lulusan dari SMK gitu, yang mungkin kayak apa ya namanya, kurang gitu di materi matematikanya itu sendiri, agar seimbang gitu antara yang SMA dan SMK gitu. Kemudian juga agar apa ya, bisa menambah gitu kan, materi-materi dasar itu penting gitu untuk di jurusan pendidikan matematika itu sendiri. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Tadi dijelaskan gitu ya, Teh, kalau misalnya dari bisnis club itu kan
antar mahasiswa gitu ya teh, antar mahasiswa jurusan pendidikan matematika. Terus juga untuk dongkrak seni juga itu antar mahasiswa jurusan pendidikan matematika gitu. Nah untuk TUA atau BSO ini juga sama gitu teh, dilaksanakannya tuh antar mahasiswa gitu teh, yang jadi tenaga pendidiknya mahasiswa atau misalnya dari dosen kita sebagai wadah untuk menampung saja, atau misalnya tenaga pendidiknya dari mahasiswa, kemudian juga yang berperan sebagai mahasiswanya juga mahasiswa gitu. Bisa dijelaskan? Iya, jadi untuk yang itu juga antara mahasiswa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya UKA sendiri memang kayak diserahkan gitu ke TUA itu sendiri gitu. Jadi pelaksanaannya mah tetap tim unit akademiknya. Cuma instruksinya itu dari dosen gitu. Untuk UKA sendiri. Luar biasa. Belajar mendidik sebelum menjadi tenaga pendidik. Gitu. Luar biasa ya. Jadi di matematika itu pas kita masuk itu memang ada dulu tesnya gitu ya. Soalnya kan emang dari kita masuk ke univ itu gitu. Beda-beda gitu, ada yang dari SMA, mungkin ya ada yang dari SMK juga bener. Terus pokoknya beda-beda gitu, dan TUA ini menyatukan gitu ya, konsep dari teori-teori gitu, dari perbedaan semuanya gitu, supaya satu jalan dan satu persepsi gitu ya. Persepsi luar biasa ya di BSO ini. Terus untuk BC gitu ya, untuk BC apa saja sih bisnis yang ada di dalamnya gitu? Kalau untuk bisnis yang ada di dalam bisnis klub gitu, itu tuh kita emang tidak melakukan transaksi jual beli, cuma dari anggota bisnis klubnya sendiri udah lumayan banyak yang memang sudah mempunyai bisnis sendiri gitu. Kayak ada yang bergerak di bidang makanan, ada kosmetik kayak skincare pada seperti biasa gitu. Terus ada juga yang cetak foto seperti itu teh. Luar biasa, benar-benar menampung ya dari hal yang terkecil pun gitu ya, dari bisnis yang memang rintisan pun gitu ya. Variatif gitu ya teh. Iya. Oke. Iya. Nah untuk bisnis klub, kemudian dongkrak seni dan juga TUA atau BSO gitu ya, bagaimana gitu cara meningkatkan untuk yang bisnis klub jiwa wirausaha mahasiswa, kemudian untuk yang dongkrak seni juga meningkatkan minat bakat mahasiswa gitu, mengasah skill yang dipunyai mahasiswa pendidikan matematika. Kalau di bisnis klub sendiri kita kan dari anggota berbeda-beda ya, ada yang memang mempunyai minat dan bakat, ada yang baru berminat gitu, dan ada juga yang emang sudah punya bisnis, ada yang belum juga. Nah kalau di bisnis klub sendiri yang punya bisnis itu biasanya kami dari divisi kami ya, kita ajak sharing gitu mengenai bisnisnya. Nanti kan yang lain bisa menyimak karena sharingnya itu kan di WhatsApp grup ya. Terus nanti dari yang belum memiliki bisnis kita ajak juga, ini nih si A misalkan punya bisnis ini, bagi yang berminat mau ikutan join sebagai reseller atau sebagai itu boleh nih kayak gitu nih teh. Jadi kita saling sharing dulu mengenai bisnis, nanti bagi yang belum memiliki bisnis kami ajak gitu, barangkali ada yang mau jadi resellernya. Gitu. Oke. Dilanjut mungkin. Untuk di dongkrak seni ya teh, untuk meningkatkan minat bakat mahasiswa di bidang seni, mungkin untuk saat ini kita dengan cara mengadakan penampilan-penampilan untuk dongkrak seni, dan mahasiswa pendidikan matematika juga mengikutinya. Dan untuk yang kan sekarang online ya teh, jadi ada yang di luar kota tuh ada yang masih belum kebagian tampil nih di dongkrak seni. Nah dongkrak seni juga mengadakan sharing time yang dimana itu juga berfungsi gitu untuk meningkatkan seni mahasiswa pendidikan matematika, baik yang di luar kota maupun yang sudah bisa ikut tampil gitu dalam acara dongkrak seni seperti itu mungkin teh. Luar biasa. Kebiasaan ya teh. Udah selesai memaparkan bilang luar biasa. Karena memang luar biasa ya. Boleh dilanjut. Kalau untuk tim unit akademik, cara meningkatkan akademik mungkin ya di lingkungan pendidikan matematika, mungkin kami bisa kayak membantu mahasiswa pendidikan matematika atau warga pendidikan matematika itu
seperti mungkin di kajian UAS UTS seperti itu. Kemudian ada kelas UK gitu agar membantu mahasiswa pendidikan matematika itu yang belum lolos lolos gitu, menjadi lolos gitu mungkin. Oke. Jadi ya kenapa mungkinnya tadi meluruskan ya yang tadi kata Teh Ades, kenapa di akhir kita luar biasa karena memang kalian itu luar biasa, komunitas yang ada di FKIP ya mungkin termasuk juga pendidikan matematika luar biasa sekali prosesnya dan perjalanannya gitu ya, luar biasa. Nah, mungkin untuk bisnis klub gitu ya. Kan tadi dijelaskan ya, ada yang memiliki bisnis dan ada yang tidak, dan ada yang hanya berminat atau ya mungkin seperti itu ya. Nah, untuk di bisnis klub sendiri apakah memang ada pemasaran khusus atau bagaimana gitu? Jika memang ada, bagaimana sistem pemasarannya seperti itu? Boleh dijelaskan? Di bisnis klub sendiri kita kan emang bisnisnya milik perseorangan gitu ya Teh. Jadi emang tidak ada milik bersama, kita tidak melaksanakan transaksi yang milik atas nama bisnis klub gitu. Tapi untuk sebagai feedback, kami dari divisi entrepreneur itu sebagai feedback untuk anggota bisnis klub itu kita memberikan kesempatan gitu bagi siapa saja yang mempunyai bisnis dan membutuhkan bantuan dalam hal promosi, kami mengadakan promosi juga di Instagram Our Business gitu Teh. Jadi bagi siapa saja yang mau mempromosikannya boleh bilang ke kami gitu, seperti itu. Gitu. Jadi memang untuk di himanya sendiri itu mempromosikan ya, mengiklankan ya untuk bisnis mahasiswa pendidikan matematika begitu ya. Itu luar biasa ya. Sekali lagi luar biasa. Oke, selama mewadahi minat bakat juga kemampuan mahasiswa gitu ya Teh, pasti ada suka duka nih yang dirasakan selama menjadi pengurus dan juga atau dari warga pendidikan matematika itu sendiri. Boleh dijelaskan apa sih yang menjadi suka dukanya gitu? Dari sini dulu boleh. Dari TUA ya, mungkin suka dukanya apa ya? Kayak sering banyak mungkin ya pada kayak di organisasi pada umumnya gitu. Ada perbedaan pendapat kayak gitu. Mungkin kayak mengajar harus menyusun kayak modul-modul seperti itunya banyak banget gitu kalau di TUA. Jadi lebih ke arah materinya sih ke sana gitu, lebih ke penyusunan materinya gitu. Kendalanya tuh Sukanya ya senang gitu, bisa melatih kan kita tuh dari pendidikan gitu. Jadi bisa melatih kita juga dalam mendidik peserta didik kayak gitu. Kemudian cara mengajar, kemudian cara menyusun materi buat yang akan diajarkan seperti itu. Dari Dongkrak Seni Mungkin untuk saat ini ya dukanya dulu mungkin ya Teh. boleh yang nggak enaknya dulu gitu ya. Ya, jadi keluarkan unek-unek lah. jadi kayak sekarang tuh kan masa pandemi yang dimana kita tuh memang agak terbatas sih untuk melakukan seni seperti itu kan. Mungkin sekarang kita hanya bisa lewat virtual atau misalkan buat seni itu dalam bentuk virtual gitu. Apalagi gitu yang di luar kota yang mungkin mereka itu sangat terbatas gitu untuk mengikuti acara penampilan di Himaptika Dongkrak Seni gitu, seperti itu mungkin untuk saat ini mah. Kalau untuk sukanya sih gimana ya, seneng aja gitu udah bisa selain di akademik gitu kita tuh bisa mengajak menampung mahasiswa yang emang berbakat memiliki potensi gitu di bidang seni seperti itu Teh. Berbagi ilmu ya gitu ya Teh. Berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman mengenai minat bakat yang dipunya oleh mahasiswa jurusan pendidikan matematika gitu ya. Boleh dilanjut dari Teh selanjutnya. Kalau di bisnis klub sendiri untuk dukanya dulu ya Teh, mungkin tidak jauh berbeda ya karena keterbatasan interaksi ya mungkin Teh. Jadi berhubung kita kan dari berbagai angkatan juga dengan berbagai kepentingan, jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu kadangkala ada ketika semangatnya ketika semangat meningkat, ada kala ketika semangat menurun gitu. Jadi dari respon dari teman-teman anggotanya juga berbeda-beda gitu. Kadang ada yang semangat, ada juga yang nggak ikutan kegiatannya. Jadi dari
mungkin untuk semangat ya teh untuk dukanya gitu, jadi kita nggak bisa lebih berharap bagaimana gitu, karena kan kita juga punya kepentingan masing-masing gitu teh. Kalau untuk sukanya seperti yang lainnya juga ya, kita suka aja gitu, bisa sharing-sharing mengenai bisnis, nambah ilmu juga dari pemateri-pemateri gitu teh. Udah ya suka dukanya. Nah sekarang mungkin bisa dibilang yang terakhir, tapi setelah ini kalian boleh mempromosikan komunitas dan BSO. Barangkali penonton EduFods ini ada calon mahasiswa baru gitu ya, dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika barangkali ya. Memang pastinya ada sih ya, pastinya ada Selain gitu. itu juga dari mahasiswa pendidikan matematika yang sudah menonton EduPods ini tertarik gitu ya teh untuk tergugah mengikuti gitu. bisnis club, kemudian juga dongkrak seni dan juga BSO atau TUA ini teh. Iya gitu. Mungkin sekarang yang terakhir pertanyaannya itu apa sih gitu harapan kalian sebagai pengurus atau mungkin anggota dari komunitas itu untuk komunitasnya untuk kedepannya gitu, apa harapannya? Mungkin boleh dari siapa? Elda. Ayo. Dari ujung dulu deh. Boleh harapannya. Kalau dari saya pribadi ya teh, mudah-mudahan gitu untuk kedepannya bisnis klub bisa lebih jadi bisa lebih interaktif gitu teh, terus bisa lebih ya bagi orang-orang yang sudah ada di dalamnya, semoga bisa lebih memanfaatkan platform yang ada gitu teh, untuk kegiatan-kegiatannya bisa lebih diikuti dengan serius dan semangat gitu. Terus untuk seperti itu mungkin teh lebih ke semangat aja gitu gitu. Iya. Mulai dari teh yang sebelah. Iya. TUA ya. Iya. Buat TUA mungkin harapannya dari pengurus TUA-nya itu sendiri ya, mungkin semoga bisa lebih baik lagi gitu kinerjanya, kemudian cara merangkul warganya gitu. Kemudian untuk harapan ke warganya mungkin bisa berpartisipasi lebih gitu mengenai program kerja yang ada di TUA gitu. Iya. Sekali dari teh dan Mungkin untuk harapan dari saya ya untuk dongkrak seni ke depannya, mudah-mudahan dari saya dulu ya teh. Jadi mudah-mudahan situasi ini segera berakhir gitu ya, Amin. supaya kita bisa berkarya dengan langsung gitu, enggak dengan virtual lagi. Terus tetap untuk anggota dongkrak seninya tetap menjalin silaturahmi dengan baik meskipun kita berada pada masa ini. Terus berkarya walaupun virtual seperti itu. luar biasa. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan teteh-teteh yang sangat luar biasa dari bisnis klub dongkrak seni dan juga TUA ini. Sebagai semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang menonton, khususnya bagi kita. Tapi teh sebelumnya yang memang benar-benar terakhir nih, silahkan promosi dulu. Silahkan promosi dulu mungkin ya, sebagai ajakan ya untuk calon mahasiswa pendidikan matematika dan warganya sendiri gitu. Boleh silakan dari siapa dulu boleh? Dari Elda yang mana? Oke, baik. Mungkin dari dongkrak seni dulu ya. Mungkin untuk teman-teman atau adik-adik di rumah ya yang menyaksikan gitu acara ini gitu. Mungkin silakan untuk adik-adik mahasiswa baru pendidikan matematika gitu yang mempunyai minat dan bakat di bidang seni ataupun yang tertarik dalam seni gitu. Silakan gitu. Kalian bisa daftar ke keanggotaan dongkrak seni yang nanti akan dibuka di akhir periode di awal periode mungkin seperti itu ya. Oh iya begitu. Dari bisnis klub Ya, untuk yang menyaksikan acara ini gitu dari mahasiswa pendidikan matematika, baik itu calon ataupun yang sudah menjadi mahasiswa gitu. Bagi yang memiliki bisnis ataupun yang berminat untuk sekedar sharing atau mengembangkan bisnisnya, boleh nih untuk bergabung, yang belum berkesempatan bergabung, untuk bergabung bersama kami di Bisnis Club yang kebetulan nanti untuk bulan Agustus akhir akan melakukan open recruitment ulang gitu. Ada kesempatan ya. Ya bagi
mahasiswa pendidikan matematika ataupun umum gitu, silakan bagi kalian gitu mungkin yang umum gitu ataupun punya adik-adik gitu yang kesulitan dalam belajar matematika atau punya PR bisa mendaftar gitu. Besok insya Allah bakal ada program kerja mengenai membantu kalian untuk memecahkan soal-soal matematika gitu dari SD sampai SMA. Kemudian mungkin untuk mahasiswa pendidikan matematika gitu kan sebentar lagi akan diadakan UAS ya. Nah, silakan kalian bisa mengikuti kajian UASnya secara kayak dengan senang hati gitu mengikutinya. Ya, yang belum daftar mungkin bisa daftar. Ya, sekali senang sekali rasanya bisa berbincang banyak gitu ya Teh dengan teman-teman dari himpunan atau pengurus dari bisnis klub, kemudian dongkrak seni dan juga TUA atau BSO ini gitu ya Teh. Iya, mungkin bagi adik-adik ya atau teman-teman semuanya yang mungkin memang berminat pada komunitas di jurusan pendidikan matematika ini, boleh kalian cek selengkapnya di Instagram Mimaptika Unsil. Ya, boleh mungkin itu. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, karena keterbatasan waktu mungkin pertanyaannya hanya seputar masih mendasar ya, tidak mendalam banget gitu ya. Sebenarnya kita penasaran tapi keterbatasan waktu juga gitu ya, yang memisahkan gitu ya Teh. Jadi ya mungkin terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir di acara EduFods ini. Kalian luar biasa sekali. Terima kasih sudah menginspirasi banyak orang termasuk kita berdua ya. Iya, terima kasih. Mungkin silakan Teh. Bagi teman-teman FKIP yang terus selalu ingin menonton atau mendengarkan EduPod ini, bisa cek YouTube dan juga Spotify dari BEM FKIP Unsil. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Saya Ade Syulandari. Saya Gini Putriani. Saya Fitri Nurhidayati. Saya Oda Musafida. Saya Alfi Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.